Bab 361 Kamu tidak berkualitas. Yang mengejutkan Lionel, pria di depannya tidak lain adalah Sean Jones, putra tertua dari keluarga Jones. Ayahnya adalah kepala keluarga, tetapi yang lebih penting, pamannya adalah gubernur Gypsdale. Lionel segera merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya. Apa yang iblis ini lakukan di sini? Apapun itu, dia bukan orang yang bisa dikacaukan, dan tidak ada gunanya bagiku untuk menyinggung perasaannya. Begitu Sean mendengar Lionel, dia tidak bisa membantu tetapi melemparkan tatapan merendahkan. Oh, Anda tahu saya. Dia hanya seorang kapten polisi rendahan. Tidak heran aku tidak tahu siapa dia. Selain itu, ada ratusan kapten polisi di Gypsdale. Bagaimana aku bisa tahu mereka semua? Saya bersedia, tentu saja, saya tahu. Lionel menjawab dengan rendah hati. Siapa di Gypsdale yang tidak tahu siapa Anda? Ngomong-ngomong, Tuan Jones, apakah Anda yang menelepon polisi? Betul sekali, Sean menjawab dengan anggukan. Kalau begitu, di mana teroris yang kamu sebutkan? Lionel bertanya sambil melihat sekeliling. Berusaha sekuat tenaga, dia tidak bisa melihat sama sekali. Satu-satunya di sini adalah staf hotel dan tamu. Bagaimana bisa ada teroris? Detik berikutnya, Sean menuding Jonathan. Dia orangnya. Lionel menatap ke arah yang ditunjuk Sean dan membeku di jalurnya. Meskipun Jonathan memiliki darah di sekujur tubuhnya, dia terlihat sangat muda sehingga dia baru saja lulus. Bagaimana bisa orang seperti itu menjadi teroris? Wajah Sean langsung menggelap. Apa yang salah? Bentaknya. Apakah kamu meragukan kata-kataku? Beraninya siapapun di Gypsdale mempertanyakan kata-kata saya. Keberanian. Tidak, bukan itu maksudku. Lionel buru-buru menjelaskan ketika dia menyadari Sean akan mengamuk. Sayangnya, sebelum dia bisa mengatakan apa-apa lagi, yang terakhir menyela, lalu apa maksudmu? Dengar, aku melihat orang ini membunuh ratusan orang kemarin di Shadow Dragon Pool. Mendengar itu, Lionel memucat. Apa, ratusan orang, dan kamu menyaksikan semua itu? Apakah orang itu benar-benar memusnahkan ratusan orang? Bukankah itu membuatnya menjadi pembunuh psikopat? Jika demikian, bahkan 100 hukuman mati tidak akan cukup baginya. Tentu saja, Sean membalas, kesal karena Lionel terdengar begitu meragukannya. Kenapa kamu masih berdiri di sana? Apakah Anda tidak akan menyeretnya kembali ke stasiun? Ya, Tuan Jones. Setelah mendengar instruksi Sean, Lionel dengan cepat memberi isyarat kepada bawahannya. Bancing orang ini dan bawa dia kembali ke stasiun. Jika dia menolak bahkan sedikit, tembak dia di tempat. Saat Lionel memberi perintah, ada binar kegembiraan di matanya. Lagi pula, siapapun yang mampu menembak ratusan orang tidak diragukan lagi adalah teroris yang sangat berbahaya, dan itu akan menjadi pencapaian tertinggi Lionel jika dia bisa menjatuhkan penjahat seperti itu. Yang dia tahu, dia bahkan mungkin dipromosikan ke posisi kepala polisi Gypsdale. Ya Pak, atas perintah Lionel, petugas polisi di belakangnya segera mengangkat senjata dan mendekati Jonathan. Jonathan, bagaimanapun, tetap tidak terpengaruh oleh semua yang terjadi. Sebaliknya, dia menoleh ke Lionel dengan tatapan berwajah batu. Hanya karena dia bilang aku teroris, kamu langsung menuruti kata-katanya. Apakah ini cara kantor polisi Gypsdale menangani kasusnya? Begitu Jonathan mengucapkan kalimat terakhir, nada suaranya berubah menjadi sangat dingin, sampai-sampai Lionel pun terkejut. Cukup dengan omong kosongmu. Siapa Anda untuk mengkritik cara kami bekerja di kantor polisi Gypsdale? Lionel mengejek sambil memelototi Jonathan. Kemudian, dia melambaikan tangan pada bawahannya lagi. Jangan hanya berdiri di sana. Bawa dia kembali ke stasiun sekarang. Ya Pak, dengan itu, petugas polisi langsung beraksi dan menerjang Jonathan. Namun, pada saat itu, yang terakhir dengan santai menjentikkan rokoknya yang setengah dihisap dan menatap Lionel. Sepertinya kamu tidak akan masuk akal, itu juga karena aku benci berdebat dengan orang. Dia berteriak. Jonathan kemudian berkata, kamu ingin menangkapku, ya. Sayang sekali, tetapi Anda tidak memenuhi syarat untuk itu. Suruh kepala polisimu menemuiku. Setelah mendengar itu, Lionel tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejeknya. Temui kepala polisi kita, kamu pikir kamu siapa? Tetapi jika Anda benar-benar harus melakukannya, Anda akan punya banyak waktu untuk melakukannya begitu Anda berada di kantor polisi. Segera setelah itu,
Lionel memberi isyarat kepada petugas lainnya. Lanjutkan, tangkap dia sekarang. Iya Pak, beberapa petugas polisi dengan cepat melangkah maju dan mengepung Jonathan, tampaknya siap menyerang kapan saja. Petugas lainnya menodongkan senjata mereka padanya, tampak seperti mereka akan menembak tanpa ragu-ragu jika dia melakukan sesuatu yang gegabah. Saya sudah mengatakan untuk meminta kepala polisi Anda menemui saya. Jonathan marah ketika kilatan ketidaksabaran melintas di matanya. Saya tidak punya banyak waktu, jadi sebaiknya Anda tidak menyia-nyiakan apa yang tersisa. Juga, saya benci orang-orang menodongkan senjata ke arah saya. Orang terakhir yang melakukan itu telah dihancurkan. Apakah kamu mencoba menakutiku? Lionel bertanya dengan tawa dingin. Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Anda mengancam polisi. Ini adalah kejahatan yang serius, dan untuk itu saja, aku bisa mengeksekusimu di tempat. Mata Jonathan menjadi dingin ketika dia mendengar kata-kata itu. Eksekusi aku di tempat, siapa yang memberimu nyali untuk mengatakan itu padaku? Tanpa basa-basi lagi, dia bergegas ke depan untuk meraih pergelangan tangan Lionel dengan tangan kanannya dan memutarnya dengan keras. Pada saat itu, derak tulang yang memuakkan terdengar. Yang membuat semua orang ngeri, Jonathan telah mematahkan pergelangan tangan Lionel. Pistol yang terakhir juga jatuh dan mendarat di tangan Jonathan. Anda, beraninya kau menyerang polisi? Lionel bergemuruh, marah karena Jonathan telah menyentuhnya dan bahkan menyambar senjatanya. Sudah kubilang aku benci orang yang menodongkan senjata ke arahku. Apakah kamu tidak mengerti kata-kataku? Setelah mengatakan itu, Jonathan mengangkat kakinya dan menendang perut kapten polisi itu. Sayangnya, tendangannya begitu kuat sehingga Lionel tidak bisa bereaksi tepat waktu. Sebelum dia menyadarinya, dia telah berlutut di depan Jonathan dengan bunyi gedebuk. Lionel menjadi pucat pasi ketika dia mendapati dirinya menatap laras senjatanya. Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan sekarang? Anda menyerang polisi. Sebagai kapten polisi, dia hanya pernah menjadi orang yang mengarahkan senjatanya ke orang lain, bukan sebaliknya. Selain itu, tidak ada orang normal yang berani mengancamnya dengan satu. Menyerang polisi. Bagaimana mungkin orang sepertimu cocok menjadi polisi? Jonathan mencibir. Dia melanjutkan, jangan khawatir. Aku tidak akan membunuhmu. Aku tidak ingin kotoranmu mengotori tanganku. Kemudian, dia dengan santai mengangkat tangannya dan menembak lutut Lionel, mengirimkan peluru emas menembus kaki Lionel. Tembakan ini untuk mengingatkan Anda untuk memperhatikan diri sendiri di sekitar saya. Anda sebaiknya tidak melakukan apapun yang saya tidak suka. Kalau tidak, saya mungkin mengirim peluru berikutnya ke kepala Anda. Jonathan memperingatkan saat dia menjepit Lionel dengan tatapan tajam. Hubungi kepala polisimu. Suruh dia menemuiku. Dia lalu memerintahkan. Bab 362 Kamu terlalu banyak bicara. Aku akan menelepon. Aku akan menelepon sekarang. Saat dia menatap laras pistol, Lionel tidak punya pilihan selain menyerah. Tanpa keluhan lebih lanjut, dia meraih teleponnya dan menelepon atasannya. Dia memulai, kepala, ini Kapten Tim 2, Lionel Moretz. Saya telah bertemu dengan bahaya di Gipsdale International Hotel. Silakan kirim bala bantuan sesegera mungkin. Petik 2. Kau dalam bahaya. Persisnya masalah apa yang kamu alami? Tanya suara kasar dan kasar di telepon. Aku, mulai Lionel. Dia melirik Jonathan sebelum dia dengan hati-hati melanjutkan, aku menabrak seorang teroris. Seorang saksi mata secara pribadi melihatnya membunuh ratusan orang, dan dia bahkan menodongkan pistol ke arah saya saat dia meminta Anda untuk datang menemuinya secara langsung. Setelah mendengar kata-kata Lionel, orang di ujung telepon yang lain dengan tidak sabar berteriak, dasar idiot tak berguna. Tahan dia untukku. Aku akan segera datang dengan tim. Dengan itu, dia melanjutkan untuk mengakhiri panggilan dan tidak repot-repot menunggu Lionel untuk menjawab. Aku sudah menelepon. Seru Lionel sambil berbalik dan menatap Jonathan. Bukankah kau ingin menangkapku? Mengapa Anda tidak memintanya untuk datang dengan lebih banyak pria? Tanya Jonathan acuh tak acuh sambil menatap Lionel. Selanjutnya, apakah Anda ingat apa yang saya katakan sebelumnya? Apa? Tanya Lionel cemas di tengah kebingungannya. Dengan cara dia sekarang, dia hampir tidak bisa merangkai dua kata menjadi satu kalimat yang koheren. Dia takut Jonathan akan meledakkan otaknya kapan saja sesuka hati. Saya mengatakan bahwa saya benar-benar benci memiliki senjata diarahkan ke saya. Kata Jonathan dingin. Turunkan senjatamu,
Kalian semua. Seru Lionel segera menanggapi kata-kata Jonathan saat dia memelototi kerumunan petugas polisi yang berkumpul di sekitar mereka. Kelompok itu segera bereaksi dan menurunkan senjata mereka tanpa ragu sedikitpun. Dalam sekejap, pemandangan di lobi hotel telah berubah secara dramatis. Sekarang, banyak petugas polisi berdiri diam saat mereka melihat Jonathan mengarahkan senjatanya ke Lionel tanpa daya. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa untuk campur tangan. Saat dia melihat Lionel yang disandera tanpa daya dan ditodong senjata seperti orang bodoh oleh Jonathan, Shaun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk keras, dasar idiot. Sungguh orang bodoh yang tidak berguna. Petik 2. Dia telah memanggil polisi dengan maksud agar mereka bersatu untuk menangkap Jonathan. Namun, kapten mereka sebenarnya telah berlutut di depan Jonathan dalam keadaan menyerah dan bahkan tidak berani bergerak sedikitpun. Tembak dia, sial. Pergi dan tembak dia sekarang di tempat dia berdiri. Saya akan menanggung konsekuensinya jika terjadi kesalahan. Cerca Shaun di bagian atas paru-parunya di kerumunan petugas polisi. Namun, salah satu dari mereka tergagap sebagai tanggapan, bagaimana dengan kapten kita? Bahkan jika dia jatuh di sini, dia akan mati dalam menjalankan tugas. Itu akan menjadi kehormatannya. Sebagai petugas polisi, bagaimana Anda bisa membiarkan penjahat menyandera salah satu dari Anda dan mengancam Anda seperti ini? Bisakah Anda menyebut diri Anda polisi? Tembak dia sekarang, seru Shaun marah setelah mendengar kata-kata petugas. Sebuah getaran dingin menjalari tubuh Lionel saat dia menerima teriakan Shaun. Dia segera berteriak pada anak buahnya, jangan tembak. Jika ada yang berani menembak, itu akan dianggap sebagai pembunuhan. Perhatikan saat aku menanggalkan seragammu. Shaun melihat bahwa tidak ada petugas yang berani menembak, dan wajahnya berubah menjadi marah. Saat dia bersiap untuk berbaris ke sekelompok petugas polisi untuk merebut pistol dari tangan mereka, dia berkata, sialan. Beri aku senjatamu karena kamu tidak berani menggunakannya. Namun, saat dia mengangkat kakinya untuk bergerak, lengan kanan Jonathan berkedut, dan sebuah peluru tiba-tiba menembus udara dengan keras untuk bersarang di kaki kanan Shaun. Hanya dengan satu tembakan, Shaun jatuh ke tanah dan mendarat dengan lututnya. Jonathan menatapnya dengan dingin dan berkata, kamu terlalu banyak bicara. Apakah Anda benar-benar berpikir saya menyelamatkan hidup Anda yang menyedihkan di Shadow Dragon Pool karena saya takut pada keluarga Jones? Omong kosong, aku hanya tidak ingin tanganku kotor saat itu. Detik berikutnya, tatapannya berubah sedingin es saat dia melanjutkan, bukankah Fabian pamanmu? Hubungi dia dan minta dia datang untuk menyelamatkanmu. Ingatlah bahwa saya hanya memberinya 10 menit untuk melakukannya. Hidupmu pada dasarnya hilang jika aku tidak melihatnya dalam 10 menit ke depan. Petik 2. Tepat ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, ledakan bergema lainnya bergema di seluruh ruang. Jonathan kembali melepaskan tembakan ke arah Shaun. Kali ini, peluru telah tertanam di kaki Shaun yang lain dan membuatnya tidak dapat digunakan juga. Memanggilnya, kamu. Shaun memelototi Jonathan dan hampir tidak bisa menahan keinginan untuk mengulitinya hidup-hidup. Sebagai tuan muda keluarga Jones, ini adalah pertama kalinya dia mengalami penghinaan tingkat ini di Gypsdale. Tunggu saja. Setelah itu, dia mengatupkan giginya ketika dia meraih teleponnya dan memutar nomor. Segera setelah itu, sebuah suara yang agak tua mengangkat dan berkata, halo. Paman Fabian, ini aku, Shaun. Saya dalam masalah. Tolong kirim orang untuk menyelamatkan saya. Teriak Shaun ke telepon begitu panggilan tersambung. Pelan, pelan. Apa yang terjadi denganmu? Saat ini saya sedang disandera di Gypsdale International Hotel oleh seorang teroris. Dia ingin Anda datang menemuinya secara langsung. Jika Anda tidak di sini dalam 10 menit ke depan, dia akan membunuh saya segera. Tolong datang dan selamatkan aku, Paman Fabian. Pinta Shaun dengan ketakutan. Apa? Anda disandera oleh teroris. Dia ingin bertemu denganku secara pribadi. Fabian mengulangi setelah menerima situasi Shaun. Dia melanjutkan dengan nada yang sangat berbeda, katakan padanya bahwa aku akan segera bergegas menemuinya dan memastikan dia tidak melakukan gerakan tiba-tiba. Aku akan menghabisinya jika kamu kehilangan sehelai rambut di kepalamu. Dengan itu, Fabian tidak menunggu Shaun menjelaskan lebih lanjut dan melanjutkan untuk mengakhiri panggilan. Setelah panggilan berakhir, Shaun tampaknya telah mendapatkan kembali kekuatan dan keberanian awalnya. Bahkan saat dia berlutut tak berdaya di tanah di depan Jonathan,
dia dengan arogan berkata, sebaiknya kamu bijaksana, Jonathan. Anda tahu betul siapa paman saya dan status serta pengaruh apa yang dia miliki. Jika kamu menyentuh sehelai rambutku, bahkan surga tidak akan cukup untuk menyelamatkanmu. Paman Shaun adalah Fabian Jones, Gubernur Gypsdale. Dia hanya orang kedua setelah Raja Perang Barat yang bertanggung jawab untuk melindungi Gypsdale, Jeremy Yates. Karena Jeremy pada dasarnya tidak menonjolkan diri dan datang dan pergi sesukanya, itu membuat Fabian sebagai figur otoritas utama di keseluruhan Gypsdale. Dengan pemikiran itu, Shaun merasa bahwa hanya orang bodoh yang berani bergerak melawan Fabian saat berada di Gypsdale. Bahkan jika langit atau Tuhan sendiri yang campur tangan, dia tahu bahwa hampir tidak mungkin bagi Jonathan untuk keluar dari situasi sulit ini. Oh, begitu, ya. Saya ingin melihat siapa yang memiliki keputusan akhir dalam hal Gypsdale. Apakah itu Fabian atau saya? Jawab Jonathan santai sambil menyalakan sebatang rokok dan menatap pintu. Tidak butuh waktu lama sebelum suara sirene polisi tiba-tiba meletus di luar pintu masuk hotel. Ini segera diikuti oleh kedatangan banyak mobil patroli polisi dan disertai dengan serangkaian raungan yang menggelegar saat mereka berhenti tepat di depan pintu masuk hotel. Di luar blokade yang dibentuk oleh mobil patroli polisi, beberapa truk tentara telah berbaris di belakang mereka dalam keadaan siaga dan siap bergerak pada saat itu juga. Seluruh kelompok Spike Dragon Guard berdiri dengan waspada di depan kereta truk. Kelompok ini mewakili salah satu dari 8 pengawal Asura utama dan telah diperintahkan oleh kantor Asura untuk menjaga Gypsdale dengan nyawa mereka. Kecuali jika sesuatu yang besar atau kritis terjadi, pengawal naga Spike hampir tidak pernah dimobilisasi untuk bertindak. Namun, mereka telah diaktifkan hari ini bersama dengan polisi militer. Ancaman seperti itulah yang dirasakan Jonathan. Mata Shaun berkilat penuh kemenangan melihat pemandangan ini. Dia yakin sekarang bahwa Jonathan benar-benar dan benar-benar hancur. Dia tidak bisa melihat bagaimana Jonathan bisa keluar dari situasi ini, terutama karena Spike Dragon Guard sekarang terlibat. Mereka tidak punya belas kasihan untuk dibicarakan dan akan melenyapkan segala sesuatu di jalan mereka. Bahkan jika mereka dihadapkan dengan pasukan yang terdiri dari 100 salinan Jonathan, itu sama sekali tidak berarti bagi mereka. Mereka bahkan tidak membutuhkan sedikit usaha untuk menyingkirkannya. Tiba-tiba, ledakan keras bergema di udara saat pintu besar yang menuju ke hotel ditendang terbuka lebar oleh seseorang di luar. Bab 363 Hukuman Mati. Paman Fabian. Saat Spike Dragon Guard mengepung seluruh lobi hotel, Shaun langsung melihat Fabian di antara kerumunan. Shaun. Setelah mendengar suara Shaun, seorang pria parubaya dengan pakaian militer hitam berjalan keluar dari belakang Spike Dragon Guard sekaligus. Rambutnya agak putih, dan dia tampaknya tidak terlalu tua, tetapi dia memiliki aura yang mengintimidasi secara alami. Dia tidak lain adalah Gubernur Gypsdale, Fabian Jones. Keberadaannya hanya berada di urutan kedua setelah Jeremy Yates, Raja Perang Barat yang menjaga Gypsdale. Paman Fabian, selamatkan aku! Teriak Shaun panik. Saat itu, sekilas, Fabian melihat kaki kanan keponakannya telah ditembus peluru. Wajahnya langsung berubah muram. Siapa yang melakukan ini? Itu dia, teriak Shaun segera sambil menunjuk ke arah Jonathan. Paman Fabian, bunuh dia. Aku ingin dia mati. Diam. Fabian tidak bisa menahan diri untuk tidak memelototi Shaun saat dia mendengar Shaun mengucapkan kata-kata berani di depan begitu banyak orang. Bahkan jika Shaun ingin Jonathan mati, dia sama sekali tidak boleh menyatakan keinginannya di depan banyak orang ini. Dengan wajah serius, Fabian mengarahkan pandangannya ke arah yang ditunjuk Shaun. Matanya tertuju pada Jonathan. Jadi kau yang menyuruh Shaun untuk meneleponku dan menyuruhku datang dan menemuimu dalam waktu 10 menit. Benar, jawab Jonathan datar. Namun, saat dia berbicara, ekspresi Fabian langsung berubah. Kenapa suara ini terdengar sangat familiar? Bahkan, suara Jonathan begitu familiar bagi Fabian sehingga begitu dia mendengarnya, seluruh tubuhnya secara refleks bergidik. Tuan Goldstein, Fabian tergagap dalam pidatonya. Apa masalahnya? Apa kau tidak mengenaliku? Kata Jonathan sambil menatap Fabian dengan tenang. Dengan satu pandangan itu, yang terakhir sangat ketakutan sehingga kakinya segera menjadi seperti jeli, dan dengan bunyi gedebuk, dia berlutut di depan Jonathan. Saya, Fabian Jones, Gubernur Gypsdale, merasa terhormat bertemu dengan Anda, Tuan Goldstein.
Semua orang terdiam sekaligus. Seseorang bahkan bisa mendengar pin drop dalam keheningan yang memekakkan telinga ini. Ketidakpercayaan memenuhi mata semua orang saat mereka menyaksikan pemandangan yang terbentang di depan mereka. Gubernur Gypsdale, yang hanya berada di urutan kedua setelah Jeremy, Raja Perang Barat, berlutut di depan yang lain. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka akan curiga bahwa mereka salah persepsi. Bagaimanapun, Fabian adalah gubernur Gypsdale. Dia duduk di puncak otoritas. Seluruh Gypsdale berada di tangannya. Bahkan Jeremy, Raja Perang Barat, akan menganggapnya sebagai rekannya. Namun orang yang luar biasa seperti itu berlutut di depan seorang teroris, yang berlumuran darah, di depan semua orang. Bagaimana itu mungkin? Sepertinya kamu masih ingat aku. Jonathan tanpa ekspresi menatap Fabian, yang tetap berlutut di depannya. Saya pikir Anda mungkin sudah melupakan saya karena Anda sudah lama berada di Gypsdale. Ketika Fabian mendengar kata-kata pria itu, rasa merinding langsung menjalar di punggungnya. Dengan panik, dia menjelaskan, bagaimana saya bisa. Bahkan jika saya mati dan berubah menjadi abu, saya tidak akan pernah melupakan Anda, Tuan Goldstein. Jika bukan karena fakta bahwa Jonathan berlumuran darah, Fabian tidak akan secara naluriah mengira dia sebagai teroris, sehingga gagal mengenali pria saleh itu. Tidak banyak orang di bumi ini yang bisa membuat Fabian ketakutan. Dia bahkan tidak takut pada 8 Raja Perang. Namun demikian, ada satu orang yang dia takuti, Asura. Jika bukan karena Asura secara pribadi menugaskan Fabian ke pos ini, hak apa yang terakhir mungkin harus ditempatkan di Gypsdale dengan pangkat setinggi itu? Semua otoritasnya berasal dari Jonathan. Selama Jonathan mengatakannya, Fabian, Gubernur Gypsdale, bisa langsung menjadi sampah paling tidak berharga di bumi. Apakah begitu? Setelah mendengar penjelasan Fabian, Jonathan dengan santai menyalakan sebatang rokok, melirik pria parubaya itu dengan acuh tak acuh, dan bertanya, mengapa saya merasa Gypsdale tidak terlihat seperti milik kantor Asura? Sebaliknya, sepertinya itu milik Anda. Bagaimana kalau saya berbicara dengan kantor Asura tentang memberi Anda kepemilikan Gypsdale mulai sekarang? Atau aku bisa memberitahu Jeremy untuk memindahkan pasukannya dari Gypsdale, lalu Gypsdale bisa mengumumkan kemerdekaannya besok. Goldstein. Ketika Fabian mendengar apa yang diucapkan Jonathan, kakinya langsung lemas. Wajahnya pucat pasi, dia buru-buru terus memohon, Tuan Goldstein, tolong dengarkan aku. Sebelum Fabian bisa menyelesaikan kata-katanya, Jonathan menyela, cukup. Tidak perlu menjelaskan apa-apa lagi. Saya telah melihat dengan mata kepala sendiri pengaruh dan kekuatan Anda di Gypsdale. Hanya dengan satu panggilan telepon, keponakanmu bisa melabeliku sebagai teroris bahkan tanpa satu bukti pun. Bahkan kapten kepolisian pun tidak berani membantah. Fabian Jones, betapa hebatnya Anda. Bagaimana kalau saya menyerahkan posisi saya kepada Anda, dan Anda dapat mengatur kantor Asura mulai sekarang? Ketika Jonathan mengucapkan kalimat terakhirnya, nada bicaranya berubah menjadi sangat dingin. Berkat itu, Fabian sangat ketakutan sehingga dia segera membungkuk dan merendahkan diri di depan Jonathan. Goldstein, maafkan aku, saya salah. Dia tidak berusaha untuk menyangkal atau membela dirinya sendiri. Sebagai gubernur Gypsdale, yang ditunjuk oleh Jonathan secara pribadi, Fabian tahu betul emosinya. Jika dia berani mengatakan sesuatu sebagai pembalasan, kepalanya mungkin akan berguling detik berikutnya. Apakah kamu pikir mengatakan bahwa kamu menyesal sudah cukup? Jonathan melirik Fabian dengan ekspresi dingin. Ini pertanyaan untukmu. Siapa yang memberimu wewenang untuk menggunakan Spike Dragon Guard sesukamu? Apakah Anda tahu kejahatan yang Anda lakukan karena melakukannya? Kembali ketika mereka menaklukkan tanah dan menenangkan kekacauan yang melanda, Jonathan telah menetapkan aturan bahwa kantor gubernur dan divisi Raja Perang tidak boleh saling mengganggu. Kantor gubernur menangani urusan administrasi, sedangkan divisi Raja Perang menangani urusan militer. Tidak hanya itu, kantor gubernur tidak memiliki wewenang untuk mengirim pengawal Asura tanpa izin, dan divisi Raja Perang juga tidak memiliki wewenang untuk mengganggu apapun yang dilakukan kantor gubernur. Hukuman yang menimpa siapapun yang melanggar aturan adalah kematian. Ya. Fabian berwajah pucat saat keringat dingin menetes di dahinya. Sebagai gubernur Gypsdale, bagaimana dia tidak tahu kejahatan mengirim pengawal Asura tanpa izin? Namun kamu masih memobilisasi mereka sesukamu. Dalam sekejap, tatapan Jonathan menjadi dingin.
Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Gypsdale milik keluargamu sekarang? Tidak, saya tidak akan melakukannya. Fabian sangat takut sehingga bibirnya bergetar, dan dia tidak bisa berbicara dengan fasih lagi. Sulit membayangkan bahwa gubernur akan begitu takut pada orang lain. Apa kamu yakin? Apakah ada sesuatu yang Anda, Fabian Jones, tidak berani lakukan di Gypsdale? Tanya Jonathan dengan suara tegas. Goldstein, ini salah paham. Fabian dengan panik mengklarifikasi. Aku benar-benar tidak memobilisasi Spike Dragon Guard sendirian. Hanya setelah saya menerima persetujuan pribadi dari Raja Perang Barat, saya berani memobilisasi mereka. Saat Jonathan mendengar kata-kata Fabian, wajahnya langsung menjadi gelap. Jeremy menyetujui ini secara pribadi. Katakan padanya untuk datang dan menemuiku. Bab 364 dibebaskan dari tugas Anda. Ya, Tuan Goldstein. Fabian tidak berani ragu sedikit pun. Tanpa sepatah kata pun, dia mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor. Setelah beberapa saat, suara kasar terdengar dari ujung telepon. Fabian, ada apa? Datanglah ke Gypsdale International Hotel. Seseorang ingin melihatmu, kata Fabian dengan suara rendah. Siapa yang begitu hebat sehingga saya harus pergi dan melihatnya secara pribadi? Setelah mendengar kata-kata Fabian, orang yang menerima panggilan itu mencibir. Jika mereka ingin melihatku, suruh mereka datang sendiri. Jonathan dengan santai mengambil ponsel Fabian dan berkata dengan tenang, ini aku. Saat Jeremy mendengar suara Jonathan, nadanya berubah. Tuan Goldstein, kapan Anda datang ke Gypsdale? Mengapa, tidak bisakah aku datang? Tidak, Tuan Goldstein, bukan itu maksudku. Cepat ke sini dalam 10 menit. Begitu Jonathan menyelesaikan kata-katanya, dia menutup telepon tanpa memberi kesempatan Jeremy untuk berbicara lagi. Ketika panggilan berakhir, seluruh lobi menjadi sunyi senyap. Semua orang menatap Jonathan dengan tatapan kosong. Tanda ketidakpercayaan yang kuat melintas di mata mereka. Itu Jeremy Yates, otoritas tertinggi di Gypsdale. Dia adalah salah satu dari 8 raja perang dan sosok berpengaruh besar yang berjaga di kota ini. Faktanya, tidak ada seorang pun di Gypsdale yang berani berbicara kepadanya seperti itu, bahkan Fabian Jones. Klik. Jonathan dengan santai menyalakan sebatang rokok dan menatap Fabian, berkata, apakah kamu berencana untuk membiarkan para prajurit yang kamu bawa ini terus mengarahkan senjata mereka ke arahku? Semua pengawal naga Spike, dengarkan. Segera jauhkan senjatamu. Ya Pak. Hanya dengan satu perintah itu, semua prajurit berbaju hitam langsung menjauhkan senjata mereka. Namun, ada ekspresi kebingungan di mata mereka saat mereka menatap Jonathan. Mereka sangat ingin tahu tentang identitasnya, dan beberapa bahkan memiliki beberapa asumsi. Meski begitu, tidak ada yang berani bertanya. 10 menit kemudian, tidak lebih, tidak kurang, pintu utama hotel ditendang hingga terbuka dengan keras. Kemudian, seorang pria parubaya kecoklatan dengan pakaian militer hijau menerobos masuk ke hotel dengan tergesa-gesa. Goldstein. Begitu dia masuk, Jeremy berlutut di depan Jonathan. Tindakannya langsung menyebabkan kejutan bagi semua orang yang hadir. Mata mereka terbelalak melihat apa yang terjadi. Tidak ada yang menyangka bahwa hal pertama yang akan dilakukan Jeremy Yates, Raja Perang Barat, ketika dia melihat Jonathan adalah berlutut di depan yang terakhir. Bagaimana ini mungkin? Dia adalah Raja Perang Barat. Mengabaikan pandangan semua orang padanya, Jeremy mengangkat kepalanya dan berkata, Tuan Goldstein, mengapa Anda tidak memberitahu saya bahwa Anda berada di Gypsdale? Mengapa? Apakah saya perlu melaporkan kepada Anda tentang kedatangan saya ke Gypsdale? Tatapan Jonathan agak dingin, membuat Jeremy ketakutan sekaligus bergidik. Tuan Goldstein, bukan itu yang aku. Cukup dengan omong kosong. Sela Jonathan. Jawab aku. Apakah Anda ingat saya mengatakan bahwa divisi Raja Perang tidak boleh mencampuri urusan dalam negeri? Kantor gubernur tidak boleh memobilisasi pengawal Asura tanpa izin dan bahwa mereka yang tidak mematuhi perintah ini akan menghadapi hukuman mati. Ya saya ingat. Jeremy dengan cepat mengangguk. Goldstein, kantor gubernur menyatakan bahwa mereka akan mengepung teroris. Oleh karena itu mereka meminta bantuan Spike Dragon Guard dan saya menyetujui mobilisasi mereka. Tuan Goldstein, divisi Raja Perang kita pasti tidak mencampuri urusan dalam negeri Gypsdale. Mengepung teroris. Mendengar penjelasan Jeremy, Jonathan mencibir dan melanjutkan,
apakah kamu tahu siapa teroris yang dia maksud? Siapa? Jawab Jeremy dengan ekspresi bingung. Bukankah dilaporkan ada pembunuh gila yang membantai ratusan warga sipil di Gypsdale International Hotel? Di mana dia? Kalimat terakhirnya diarahkan pada Fabian, yang dia lihat saat dia bertanya. Ketika Jonathan mendengar itu, dia langsung berkata, tidak perlu bertanya lagi. Pembunuh gila yang telah membantai ratusan warga sipil, yang Anda sebutkan adalah saya. Apa? Pada saat itu, ekspresi Jeremy berubah, dan dia buru-buru menggelengkan kepalanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Saya memang membunuh orang, tetapi mereka bukan warga sipil. Faktanya, mereka adalah ratusan pengedar narkoba. Jonathan dengan tenang menatap Jeremy. Tahukah Anda bahwa ada tentara swasta dengan ratusan tentara yang berbasis di pinggiran Gypsdale? Tidak, aku tidak. Wajah Jeremy menjadi pucat saat keringat dingin tanpa sadar mengalir di punggungnya. Sebagai Raja Perang Barat yang menjaga Gypsdale, bagaimana mungkin dia tidak tahu tentang pasukan swasta yang terdiri dari ratusan tentara yang muncul di Gypsdale? Lalu apa yang kamu tahu? Tatapan Jonathan berubah dingin. Sebagai Raja Perang Barat yang menjaga Gypsdale, Anda bahkan tidak tahu bahwa ada tentara pribadi di sekitar Anda. Apalagi yang bisa Anda ketahui? Apakah hari-hari Anda terlalu damai sehingga Anda lupa identitas Anda? Goldstein, Jeremy membuka mulutnya untuk berbicara, tapi dia menahan lidahnya. Tanpa kata-kata pembelaan untuk dirinya sendiri, Jeremy menundukkan kepalanya dan mengakui kesalahannya. Maaf, Tuan Goldstein, ini adalah kesalahanku. Kembali ketika dia mengikuti Jonathan untuk menaklukkan tanah beberapa tahun yang lalu, dia telah memupuk kebiasaan mengakui kesalahannya dan menerima hukumannya secara langsung. Tidak ada gunanya mencoba membenarkan dirinya di hadapan Jonathan. Apakah menurutmu permintaan maafmu sudah cukup? Kata Jonathan sambil menatap Jeremy dengan dingin. Ketika saya pertama kali menempatkan Anda di Gypsdale, itu untuk menghilangkan semua ancaman sebelum mereka memiliki kesempatan untuk tumbuh. Bukan untuk Anda datang ke sini dan menjadikan diri Anda raja. Setelah Anda kembali, pergi dan akui kesalahan Anda di depan kantor Asura. Anda tidak diizinkan meninggalkan Yellowview bahkan satu langkah pun selama setahun. Mulai sekarang, penjaga naga Spike Anda akan berada di bawah komando Hades. Anda telah dibebaskan dari tugas Anda. Petik 2. Goldstein. Saat Jeremy mendengar bahwa dia telah dipecat, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan matanya memerah. Bagaimanapun, Spike Dragon Guard adalah buah dari darah, keringat, dan air matanya. Mereka telah mengikutinya dalam perjalanannya untuk menaklukkan tanah, dan mereka telah membantai musuh yang tak terhitung jumlahnya bersama-sama. Sekarang dia harus tunduk dan menyerahkan pasukannya kepada orang lain, itu jauh lebih menyakitkan daripada membunuhnya. Apa? Kata Jonathan dengan tatapan tegas. Jeremy tidak berani mengatakan sepatah kata pun ketika dia bertemu dengan tatapan Jonathan. Sebaliknya, dia dengan patuh menundukkan kepalanya dan mengakui, ya, Tuan Goldstein. Juga, sebelum Anda meninggalkan kota ini, pastikan Anda menyingkirkan keberadaan 4 keluarga terkemuka di Gypsdale, seperti keluarga Jones. Aku tidak ingin melihat mereka lagi. Apakah itu jelas? Iya Pak, kali ini, Jeremy tidak ragu sama sekali. Goldstein, ketika Fabian, Gubernur Gypsdale, mendengar perintah Jonathan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya. Apa masalahnya? Apakah Anda memiliki keberatan? Tatapan Jonathan berubah dingin seperti es. Tidak, Fabian dengan cepat menggelengkan kepalanya. Aku hanya ingin bertanya apakah kamu bisa menyelamatkan keluargaku. Selama kita diizinkan untuk hidup, aku berjanji bahwa keluarga Jones akan menghilang dari Gypsdale sebelum jam 12 malam ini. Bab 365 diam. Apakah kamu mencoba untuk tawar-menawar denganku? Jonathan menatap Fabian dengan dingin. Tidak, saya tidak akan berani. Fabian buru-buru menundukkan kepalanya dan memohon, Tuan Goldstein, aku hanya ingin memohon padamu untuk memberi keluarga Jones kesempatan untuk bertahan hidup. Pada saat ini, dia tahu betul bahwa dia tidak punya kesempatan untuk mengubah pikiran Jonathan lagi. Yang bisa dia lakukan hanyalah mencoba menyelamatkan beberapa ratus nyawa keluarga Jones. Asura tidak pernah menunjukkan belas kasihan. Orang yang penyayang tidak akan bisa memimpin pasukan, dan orang yang baik tidak akan bisa berpolitik. Jika Jonathan adalah orang yang penyayang,
dia tidak akan memiliki kemampuan untuk memimpin 8 pengawal Asura untuk menaklukkan dunia dan menenangkan kekacauan. Jonathan dengan tenang menatap Fabian dan berkata, saya tidak pernah mengatakan bahwa saya menginginkan hidup mereka. Saya hanya berpikir bahwa keluarga Jones sedikit tidak menyadari seberapa besar otoritas yang sebenarnya mereka pegang. Gypsdale adalah Gypsdale kantor Asura. Itu bukan milik keluarga Jones. Keluarga Jones tidak dalam posisi untuk mengendalikan segalanya. Apakah kamu mengerti? Ya, saya mengerti. Fabian berlutut. Terima kasih, Tuan Goldstein, karena memberi kami kesempatan untuk hidup. Jonathan dengan santai berdiri dan memerintahkan, kamu tidak perlu terus menjadi gubernur Gypsdale lagi. Setelah malam ini, kembalilah ke Yellowview bersama Jeremy dan klaim hukumanmu dari kantor Asura. Setelah berurusan dengan cukup banyak omong kosong, Jonathan melanjutkan, aku lelah. Kalian bisa menolak. Petik 2. Ya, Tuan Goldstein. Fabian dan Jeremy masih berlutut di tanah. Mereka tidak berani bergerak. Berjalan menuju meja depan hotel, Jonathan bertanya, sekarang bisakah saya memesan kamar di hotel ini? Resepsionis yang tercengang mengangguk dan menjawab, ya. Beri aku 1 kamar dan minta seseorang mengirimiku 1 set pakaian baru. Ingat, saya ingin 1 set baru. Jonathan mengeluarkan kartu hitam. Ada uang di dalam. Kata sandinya adalah 60. Ya Pak. Resepsionis dengan hormat menyerahkan kartu kamar kepada Jonathan tanpa ragu-ragu. Suasana tegang di lobi secara bertahap menghilang hanya setelah Jonathan pergi untuk sementara waktu. Fabian, ini salahmu, aku dalam kekacauan ini. Jeremy bangkit berdiri. Wajahnya menjadi gelap. Sudah bertahun-tahun sejak saya berlutut di tanah dan dimarahi seperti pengecut. Terakhir kali adalah beberapa tahun yang lalu ketika saya masih seorang tentara. Saya minta maaf Pak, itu semua salahku. Fabian tidak membuat alasan untuk apa yang telah dia lakukan. Dia menggunakan kursi sebagai penopang untuk berdiri dan berkata, setelah malam ini, hidupku adalah milikmu. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan untuk saya. Saya akan menggunakan hidup saya untuk memberi Anda kompensasi. Petik 2. Jeremy memelototi Fabian dan menjawab, apa gunanya memiliki hidupmu? Tuan Goldstein benar. Sebagai Raja Perang Barat, aku terlalu tidak berguna. Memikirkan bahwa saya sebenarnya tidak melihat pasukan swasta dibesarkan di dekat Gypsdale. Bagaimana saya bisa terus menjadi Raja Perang Barat? Beruntung orang yang saya temui hari ini adalah Tuan Goldstein. Jika itu adalah Hades yang berdarah dingin, dia mungkin akan mengulitiku hidup-hidup. Hades dari kantor Asura terkenal sebagai orang yang berhati dingin. Ketika 8 Raja Perang bertempur bersama Asura di masa lalu, beberapa dari mereka selalu ditertibkan oleh Hades. Ya, jika itu Hades, dia akan mengulitiku hidup-hidup juga. Sedikit kelegaan melintas di mata Fabian. Siapa yang tidak tahu Hades? Orang itu tidak punya hati. Dia hanya untuk suatu kesalahan. Selama bertahun-tahun, gubernur yang tak terhitung jumlahnya telah diakhiri olehnya. Cukup, berhentilah memuntahkan omong kosong. Akui saja ketika Anda melakukan kesalahan dan bersiaplah untuk dihukum karenanya. Anda seharusnya senang bahwa Tuan Goldstein menyelamatkan hidup Anda hari ini. Setelah mengatakan itu, Jeremy tidak repot-repot berbicara dengannya lagi. Sebagai gantinya, dia berbalik untuk melihat puluhan ribu penjaga naga Spike di belakangnya. Dia berteriak, Spike Dragon Guard, dengarkan. Ayo pergi. Ya Pak, jawab mereka serempak. Hanya dengan perintah, Spike Dragon Guard mengikuti Jeremy keluar dari hotel sambil memegang erat-erat senjata mereka. Dalam sekejap, Gypsdale International Hotel tidak lagi dipenuhi penjaga bersenjata lengkap. Hanya ada Fabian, Shaun, dan beberapa orang yang tersisa. Setelah Jeremy pergi dengan pengawalnya, Shaun, yang menjadi pucat karena ketakutan, bangkit dan menatap Fabian. Dia bertanya, Paman Fabian, siapa sebenarnya orang yang bernama Tuan Goldstein itu? Kenapa kamu berlutut di depannya? Tamparan. Sebelum Shaun selesai berbicara, Fabian telah mengangkat tangannya dan menamparnya. Tamparan yang jelas dan renyah terdengar, sidik jari merah cerah langsung muncul di wajah Shaun. Paman Fabian, kamu. Shaun menutupi wajahnya yang merah dan bengkak. Dia tidak percaya. Sejak muda, Paman Fabian tidak pernah menyentuhku. Hari ini, dia benar-benar menamparku karena orang luar. Dengan tatapan dingin, Fabian mencela, beraninya kau menanyakan tentang latar belakang Tuan Goldstein. Ingat ini,
Mulai hari ini dan seterusnya, saya tidak ingin mendengar sepatah kata pun yang berhubungan dengan Tuan Goldstein dari mulut Anda. Jika kamu berani mengungkit ini lagi, aku akan mematahkan kakimu. Paman Fabian, aku. Sean masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi Fabian memotongnya, diam. Apakah Anda tidak menyebabkan cukup banyak masalah bagi keluarga Jones? Apakah Anda tahu bahwa dengan satu panggilan telepon, Anda telah menghancurkan bukan hanya keluarga Jones, tetapi juga saya? Jika Tuan Goldstein tidak mengasihani Anda, hidup Anda akan berakhir. Apakah kamu tahu itu? Saya adalah Gubernur Gypsdale. Saya berada di puncak masyarakat, hanya kedua dari satu orang. Kehidupan dan kematian banyak orang di Gypsdale ada di tanganku. Semuanya hancur sekarang karena panggilan telepon dari Sean yang tidak berguna. Apakah dia benar-benar sekuat itu? Sean masih menutupi wajahnya, tidak percaya. Dia mengira Jonathan hanyalah seorang pembunuh psikotik. Karena yang terakhir telah menyinggung perasaannya, masuk akal baginya untuk membalas. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia tahu bahwa Jonathan adalah orang yang hebat. Yang terakhir begitu kuat sehingga bahkan pamannya harus berlutut di tempat, begitu kuat, sehingga hanya dengan satu kata, dia bisa menendang keluarga Jones keluar dari Gypsdale. Setelah mendengar pertanyaan Sean, Fabian menatapnya dengan dingin. Bagaimana menurutmu? Di dunia ini, menurutmu siapa lagi yang bisa membuat Jeremy dan aku berlutut di tanah? Siapa lagi selain orang itu? Orang itu. Jejak keraguan melintas di mata Sean ketika dia mendengar kata-kata Fabian. Namun, di detik berikutnya, ekspresinya berubah drastis. Paman Fabian, kamu bermaksud mengatakan itu, hadiah. Sean tidak berani menyelesaikan kalimatnya karena hanya ada satu orang yang bisa membuat Jeremy Yates, Raja Perang Barat, dan Fabian Jones, Gubernur Gypsdale, berlutut pada saat yang bersamaan. Orang itu tidak lain adalah Asura. Bab 366 menuju Gronga. Semalam, Gubernur Gypsdale, Fabian, diberhentikan dari posisinya untuk diperiksa, dan dia harus menunggu perintah lebih lanjut. Adapun Raja Perang Barat, Jeremy Yates, dia akan dipindahkan ke kantor Asura untuk diadili. Sama seperti itu, 4 keluarga terkemuka Gypsdale musnah. Bahkan pemimpin dari 4 keluarga terkemuka di Gypsdale, keluarga Jones, tidak luput. Situasi di Gypsdale telah berubah drastis dalam semalam. Seolah-olah gempa bumi telah melanda daerah itu. Dalam sekejap, semua orang di daerah itu gelisah. Itu terutama berlaku untuk keluarga terhormat lainnya. Mereka ketakutan karena takut menjadi target berikutnya. Saat terjadi kehebohan di Gypsdale, Jonathan sedang berbaring di bak mandi sebuah presidential suite di Gypsdale International Hotel dengan mata terpejam dan beristirahat dengan nyaman. Bahkan, pria seperti dia pun akan merasa lelah setelah menjalani hari yang panjang dan melelahkan. Setelah membersihkan darah di tubuhnya, Jonathan tertidur di bak mandi. Tidak yakin berapa lama dia tidur, dia hanya tahu bahwa langit sudah gelap ketika suara bel pintu membangunkannya. Ding dong, ding dong, bel pintu terus berbunyi. Jonathan mengenakan jubah mandi dan membuka pintu. Goldstein, ini adalah pakaian yang kamu minta. Seorang wanita memikat dengan sosok tubuh yang sempurna dan kaki ramping berdiri di pintu. Penampilannya menarik perhatian. Sayangnya, Jonathan tidak tertarik padanya. Dia mengambil pakaian dan menutup pintu. Itu adalah satu set pakaian kasual yang tampak baru. Labelnya masih menempel di pakaian. Tepat ketika Jonathan hendak berganti pakaian, bel pintu berbunyi lagi. Apa lagi yang kamu mau? Jonathan mengerutkan kening saat dia membuka pintu. Jika ini adalah barang yang dapat dikenakan biaya, Anda dapat mengurangi jumlahnya dari kartu saya. Mendengar kata-kata Jonathan, wanita seksi itu buru-buru menjelaskan, "Oh, Tuan Goldstein, tolong jangan salah paham. Manajer hotel telah mengirim saya untuk melayani Anda. Karena Anda adalah VIP kami, saya di sini untuk menghabiskan malam bersama Anda." Saat dia berbicara, tidak ada rasa malu di wajahnya. Sebaliknya, dia menatap mata Jonathan. Dia percaya bahwa tidak ada pria yang bisa melawannya. "Kau ingin menghabiskan malam bersamaku?" Ketika Jonathan mendengar kata-kata wanita itu, dia langsung mengerutkan alisnya. Apakah hotel memiliki layanan khusus seperti ini? Sebelumnya tidak ada, tetapi karena Anda adalah pelanggan kami yang paling berharga, manajer hotel sengaja mengatur layanan ini untuk Anda. Kami hanya akan menyediakan layanan ini untuk tamu terpenting kami. Wanita memikat itu mengedipkan mata.
Oh, jadi, layanan seperti apa yang Anda berikan? Jonathan memandang wanita yang memikat itu dengan rasa ingin tahu. Wanita itu tidak terlihat tua. Dia tampak seperti berusia pertengahan 20-an. Saat wanita itu merawat kulitnya dengan baik, kulitnya sangat bagus, dan dia mengenakan gaun ketat yang menunjukkan tubuhnya yang melengkung. Dengan riasan tipis pada fitur wajahnya yang indah, dia sama sekali tidak kalah dengan selebritas wanita papan atas. Saya dapat menawarkan apapun yang dapat Anda pikirkan. Wanita itu tersenyum menggoda. Goldstein, apakah Anda berencana untuk membiarkan saya berdiri di pintu? Bagaimana menurutmu? Mata Jonathan langsung berubah dingin. Beritahu manajer Anda bahwa jika dia terus menawarkan layanan semacam ini di hotel, dia akan berakhir di penjara selama sisa hidupnya. Dengan itu, Jonathan membanting pintu hingga tertutup. Omong kosong macam apa ini? Tempat ini sangat kotor. Sejak kapan aku, Jonathan Goldstein, kekurangan wanita? Jika saya mau, banyak sosialita dan selebritas wanita akan rela tidur dengan saya atas permintaan saya. Mengapa saya membutuhkan seseorang untuk memberi saya layanan ini? Goldstein, sekali lagi, suara wanita itu terdengar di luar pintu. Sayangnya, dia hanya mendengar jawaban dingin dari Jonathan. Nyah. Orang di luar pintu terdiam. Tak lama setelah itu, Jonathan mendengar langkah kaki tergesa-gesa saat wanita itu dengan cepat meninggalkan tempat itu. Setelah dia pergi, Jonathan berganti pakaian baru. Dia kemudian mengambil Heavensward dan berjalan keluar dari Presidential Suite. Lobi hotel sudah kembali ke keadaan damai dan tenang. Beberapa resepsionis sedang duduk dan mengobrol dengan gembira. Namun, ketika mereka melihat Jonathan mendekati mereka, mereka segera berhenti tersenyum dan segera berdiri. Goldstein. Aku ingin memeriksa. Jonathan memberikan kartu kunci itu kepada resepsionis. Goldstein, apakah kamu akan pergi sekarang? Ketika resepsionis mendengar kata-kata Jonathan, sedikit keterkejutan melintas di wajahnya. Sebelumnya hari ini, mereka mendapat kabar bahwa tidak peduli berapa lama Jonathan berencana untuk tinggal di hotel, mereka tidak akan mengambil 1 sen pun darinya. Selain itu, mereka harus memberinya perawatan terbaik. Oleh karena itu, mereka tidak mengerti mengapa Jonathan memutuskan untuk check out, karena dia bahkan tidak menghabiskan malam di hotel. Ya, sambil membalasnya, Jonathan mengeluarkan kartu bank hitam dan memberikannya ke resepsionis. Berapa totalnya? Saya akan membayar dengan kartu saya. Beberapa resepsionis menggelengkan kepala dengan cemas. Goldstein, manajer telah memberitahu kami bahwa hotel kami akan membayar semua pengeluaran Anda. Tidak ada yang berani mengambil kartu bank Jonathan. Itu karena mereka telah melihat Gubernur Gypsdale dan Raja Perang Barat berlutut di depan Jonathan pada sore hari. Selain itu, Jonathan telah memarahi keduanya tanpa ampun. Tidak perlu untuk itu, kata Jonathan datar. Berapa harganya? Anda dapat menggesek kartu saya dan memotong uang dari sana. Petik 2. Tetapi, sebelum resepsionis bisa mengatakan sepatah kata pun, Jonathan menyela. Saya menyuruh Anda untuk memotong uang dari kartu saya. Jangan buang waktuku. Baiklah, Tuan Goldstein. Mendengar kata-katanya, resepsionis tidak berani menunda pembayaran lebih jauh. Salah satu dari mereka segera mengambil kartu bank dan memproses pembayaran. Beberapa menit kemudian, sistem menunjukkan bahwa transaksi berhasil. Seorang resepsionis muda mengembalikan kartu bank kepada Jonathan dengan kedua tangannya dengan hormat. Goldstein, pembayarannya berhasil. Oke, Jonathan mengangguk dan mengambil kembali kartu banknya dengan santai. Setelah itu, dia berbaris keluar dari Gypsdale International Hotel. Begitu dia keluar dari hotel, teleponnya berdering. Halo, Goldstein, apakah Anda sudah sampai di Gypsdale? Apakah Anda berhasil menemukan barang yang Anda cari? Jonathan mendengar suara Hades datang dari ujung telepon yang lain. Aku tidak melakukannya. Apa Jeremy sudah kembali? Jonathan bertanya dengan tenang. Ya, dia telah kembali. Saya telah mendengar tentang situasinya. Tuan Goldstein, bagaimana Anda berencana menghadapinya? Kunci dia selama setahun. Untuk saat ini, Anda akan bertanggung jawab atas Spike Dragon Guard. Jika dia mengetahui kesalahannya setahun kemudian, kami akan mengembalikan Spike Dragon Guard kepadanya. Jika tidak, kami akan membiarkannya membusuk di penjara Crimson Utara seumur hidup. Maafkan itu, Tuan Goldstein.
Tentu saja, Hades tidak berani mengomentari perintah Jonathan. Dia bertanya, bagaimana dengan Fabian Jones? Apakah kamu membutuhkan aku untuk mengajarimu segalanya? Suara Jonathan berubah dingin. Jika saya harus melakukan semuanya secara pribadi, mengapa saya membutuhkan kantor Asura? Ya, Tuan Goldstein, saya mengerti sekarang. Terintimidasi oleh kata-kata Jonathan, Hades tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Namun, setelah Hades menyelesaikan kalimatnya, Jonathan tiba-tiba berkata, suruh seseorang memesankan saya tiket pesawat. Aku ingin pergi ke Gronga malam ini. Bab 367 Keberangkatan. Granga, mendengar itu, Hades berkata dengan terkejut, Tuan Goldstein, kamu mau ke Gronga? Betul sekali. Jonathan menyalakan sebatang rokok dan berkata, apakah kamu tidak tahu dari awal? Aku tahu, tapi aku tidak menyangka akan secepat ini. Jonathan telah mengatakan bahwa masalah dengan Hunters Guild tidak memerlukan campur tangan apapun setelah latihan tembak-menembak berakhir dan bahwa dia akan menanganinya secara pribadi. Namun, dia tidak mengharapkan Jonathan untuk bergerak setelah hanya beberapa hari. Apakah ini cepat? Jonathan berkata dengan santai. Saya perlu menagih beberapa hutang di Gronga saat saya di sana. Keluarga Hansley di Gronga berhutang lebih dari 1 miliar padanya, dan sudah waktunya untuk mendapatkannya kembali. Tidak mudah untuk tidak mengembalikan uang saya. Goldstein, bagaimana kalau saya meminta Spike Dragon Guard untuk menggunakan helikopter militer untuk mengirim Anda ke sana? Tanya Hades dengan suara rendah. Gronga mungkin tidak sepenuhnya berada di bawah kendali kantor Asura, tetapi setidaknya dalam nama, kantor Asura bertanggung jawab atas itu. Selain itu, ada pasukan kantor Asura yang ditempatkan di sana. Lebih nyaman pergi ke sana menggunakan helikopter militer. Tidak perlu untuk ini. Jonathan menolak. Mintalah seseorang untuk memesan tiket. Ya, Tuan Goldstein. Panggilan berakhir. Setelah panggilan itu, Jonathan menurunkan taksi dan menuju Bandara Internasional Gipsdale. Setengah jam kemudian, taksi berhenti di Bandara Internasional Gipsdale. Saat Jonathan keluar dari mobil, dia menerima pemberitahuan pemesanan tiket di teleponnya. Pesan itu berbunyi, pukul 10 malam. Penerbangan AZ-369. Terbang kelas 1 di kursi nomor 1. Jonathan melihat pesan di ponselnya dan berjalan menuju terminal. Sekitar 10 menit kemudian, Jonathan naik ke pesawat dengan tiketnya. Ponselnya mulai berdering saat dia duduk di kursinya. Halo, Jonathan, kamu ada di mana? Kata suara familiar seorang wanita dari ujung telepon. Jonathan tidak perlu melihat layar ponselnya untuk melihat siapa yang menelepon begitu dia mendengar suaranya. Aku di pesawat. Ada apa? Bibi Sofia. Di dalam pesawat. Anda akan kembali ke Yellowview. Nada bicara Sofia berubah ketika dia mendengar bahwa Jonathan ada di pesawat. Dia terkejut. Tidak, aku tidak akan kembali untuk saat ini, kata Jonathan datar. Kemana Anda akan pergi jika tidak ke Yellowview? Granga, ada perubahan dalam nada suara Sofia. Apa yang akan kamu lakukan di Gronga? Aku punya beberapa hal untuk ditangani. Jonathan tidak menyebutkan masalah dengan persekutuan pemburu dan keluarga Hansley dari Gronga kepada Sofia. Dia mengubah topik dan berkata, mengapa kamu tiba-tiba memanggilku? Apakah sesuatu terjadi di Yellowview? Tidak, apa yang bisa terjadi dengan Lydia di sini? Sofia kecewa ketika mendengar bahwa Jonathan pergi ke Gronga dan tidak kembali ke Yellowview. Dengarkan aku, Jonathan. Lydia luar biasa. Dia hanya menggunakan kurang dari setengah bulan untuk mengendalikan aset yang ditinggalkan oleh 4 keluarga terkemuka. Kenapa aku tidak menyadari bahwa dia sehebat ini sebelumnya? Apakah begitu? Maka Anda telah menemukan harta karun. Jonathan tertawa dan melihat jam tangannya. Bibi Sofia, lain kali aku akan berbicara denganmu. Pesawat akan lepas landas. Kami akan berbicara lagi ketika saya kembali ke Yellowview. Petik 2. Baiklah, aman dan selamat melakukan perjalanan. Sofia berkata dan menutup telepon, dan pesawat lepas landas. Di tengah kegelapan, pesawat secara bertahap naik, dan pemandangan di bawah menjadi buram. Pemandangan di luar jendela juga berubah menjadi gelap. Selamat malam untuk semua penumpang. Selamat datang di penerbangan AZ-369 menuju Bandara Internasional Gronga, berangkat dari Gipsdale. Silakan kencangkan sabuk pengaman Anda, dan kami akan menyediakan makanan dan air sebentar lagi. Hubungi kami jika Anda membutuhkan bantuan.
Seluruh awak kabin siap melayani Anda. Semoga perjalanan Anda menyenangkan, kata seorang awak kabin dengan suara lembut. Setelah itu, lampu di pesawat meredup. Awak kabin mengulangi pesan dalam Ustranation dan Harfusian, dan pesawat pun terdiam. Halo Pak, selamat datang di kapal. Saya adalah kepala awak kabin, dan saya akan siap melayani Anda. Seorang pramugari berseragam hitam tersenyum dan berjongkok di depan Jonathan. Suaranya manis, dan dia memiliki sosok yang seksi. Dia tampak lebih menggoda dalam seragam pramugari. Permisi Tuan, apakah Anda ingin makan atau minum sesuatu? Pramugari berjongkok di tanah dan menatap Jonathan. Perlakuan khusus di kelas 1 memberikan penumpang rasa superioritas. Beri aku air putih saja, kata Jonathan acuh tak acuh. Segera Pak, tidak ada sedikit pun rasa jijik ketika pramugari mendengar bahwa dia hanya menginginkan segelas air. Orang-orang seperti dia terbiasa melayani semua jenis penumpang di kelas 1 setelah masa jabatan mereka yang lama. Orang miskin tidak akan mampu membeli tiket kelas 1. Tuan, apakah Anda membutuhkan sepatu ganti? Pramugari tidak segera pergi tetapi mengeluarkan sepasang sandal katun dari laci di bawah dan meletakkannya di depan Jonathan. Apakah Anda membutuhkan saya untuk membantu Anda berubah menjadi mereka? Tidak apa-apa, Jonathan menolak dengan tenang. Baiklah, Tuan. Ada juga anggur dan sampahnya di kapal. Hubungi saja aku jika kamu butuh sesuatu. Pramugari bangkit setelah mendengar kata-katanya dan berbalik untuk pergi, meninggalkan Jonathan sekilas dari punggungnya yang menawan. Setelah dia pergi, Jonathan dengan santai berbaring di sofa dan berencana untuk menutup mata. Namun, dia melihat wajah yang familiar tepat saat dia akan berbaring. Jonathan tidak begitu akrab dengannya, tapi dia pernah melihatnya di televisi dan iklan. Saya pikir dia dipanggil Juliana Smith atau apa. Dia adalah selebriti wanita tingkat kedua. Jonathan memiliki kesan padanya karena pernah ada seorang kepala keluarga terkemuka yang mengiriminya fotonya kembali di Yellowview. Dia juga mengatakan dia bisa tidur dengan Jonathan malam itu jika yang terakhir mau. Namun, Jonathan tidak tertarik pada wanita muda seperti dia. Secara alami, dia tidak membiarkannya tidur dengannya. Saat itu, Juliana meringkuk di sofa seperti anak kucing yang malas. Rambutnya yang panjang menutupi bahunya, dan topeng hitam menutupi separuh wajahnya. Meski begitu, kecantikannya terlihat jelas. Matanya yang mempesona, terutama, sangat menggoda dan eksotis. Bab 368 Pembajakan. Dia terlihat lebih cantik daripada di foto. Itulah kesan pertama Jonathan terhadap Juliana. Dalam foto tersebut, ia terlihat seksi dan mempesona. Namun, pada saat itu, dia meringkuk di sofa dan terlihat seperti anak kucing yang malas. Auranya menyendiri, dan dia tampak mengintimidasi dan tidak bisa didekati. Namun, Jonathan masih tidak tertarik padanya. Dia hanya meliriknya sekilas sebelum dia menutup matanya dan terus tidur. Saat dia menutup matanya, dia tiba-tiba mendengar suara laki-laki datang dari sampingnya. Permisi, Tuan, bisakah kamu bertukar tempat duduk denganku? Tidak, Jonathan menjawab. Dia tidak repot-repot membuka matanya. Tuan, saya punya sesuatu yang perlu saya diskusikan dengan wanita yang duduk di sebelah Anda. Silakan bertukar kursi dengan saya. Setelah pria itu mendengar penolakan Jonathan, nada suaranya langsung berubah dingin. Lebih jauh lagi, dia terdengar seperti sedang memberi perintah pada Jonathan. Aku berkata tidak. Jonathan sedikit mengernyit dan akhirnya membuka matanya. Pria parubaya di depannya mengenakan setelan hitam dan mengenakan kacamata berbingkai emas. Dia tampak seperti pria yang sopan, tetapi sikapnya sombong. Pria itu menatap Jonathan seolah-olah dia tidak meminta Jonathan untuk pindah tempat duduk. Sebaliknya, dia memperlakukan Jonathan seolah-olah Jonathan adalah orang yang meminta bantuan. Apa yang salah denganmu? Setelah mendengar jawaban Jonathan, pria itu tampak tidak senang. Aku hanya memintamu untuk bertukar tempat duduk denganku. Itu hanya bantuan kecil. Selain itu sama bagimu dimanapun kamu duduk, bukan? Petik 2. Jim, saat Juliana yang sedari tadi meringkuk di sofa mendengar ucapan pria itu, ia langsung kehilangan kesabaran dan berteriak padanya. Kemudian, dia menoleh ke Jonathan dan berkata, "Maaf, Tuan. Manajer saya tidak baik dengan kata-katanya. Jika dia menyinggung Anda, saya minta maaf atas namanya." Juliana, kenapa kamu meminta maaf padanya? Mendengar permintaan maaf Juliana, manajernya,
Jim Gilbert, langsung terlihat muram, dan berkata, aku hanya memintanya untuk bertukar tempat duduk denganku. Dia tidak akan rugi dan dapat dengan mudah menyetujui permintaan saya, tetapi dia menolak. Kenapa kau meminta maaf padanya? Menurut pendapat saya, dia hanya brengsek yang sombong. Petik 2. Jim, melihat Jim yang tidak berhenti mengeluh, Juliana mau tidak mau menembaknya dengan tatapan tajam. Setelah itu, dia dengan cemas menoleh ke Jonathan dan berkata, Tuan, saya benar-benar minta maaf. Cukup, Anda tidak perlu menjelaskannya kepada saya. Sebelum Juliana menyelesaikan kalimatnya, Jonathan melambaikan tangannya dan langsung memotongnya. Mulai sekarang, aku tidak ingin mendengar sepatah kata pun dari kalian berdua. Apakah kamu mengerti? Begitu dia menyelesaikan kata-katanya, dia menatap mereka dengan dingin. Kemudian, dia menoleh ke Jim, yang tampak pahit, dan berkata, dan kamu. Jika Anda tidak tahu bagaimana menjaga mulut Anda, mungkin Anda harus berbicara lebih sedikit. Kalau tidak, saya akan memastikan bahwa Anda tidak akan dapat berbicara selama sisa hidup Anda. Apa maksudmu? Setelah Jim mendengar ancaman Jonathan, ekspresinya tiba-tiba berubah. Bukankah aku sudah menjelaskan diriku sendiri? Jonathan melirik Jim dengan dingin dan berkata, tutup mulutmu dan tersesat. Anda, mendengar itu, Jim ingin membuat ulah, tetapi Juliana mengulurkan tangan untuk menghentikannya. Jim, sebaiknya kau pergi saja. Kita akan membicarakan kontraknya setelah kita mendarat. Berhenti mengganggu penumpang lain, Huff. Setelah campur tangan Juliana, Jim tidak berani membuat keributan. Tidak punya pilihan, dia mengejek, melirik Jonathan, dan kemudian berbalik untuk pergi. Saat dia berjalan pergi, dia dengan marah bergumam, ada apa dengannya? Jika kita berada di Gypsdale, aku akan memberinya pelajaran sejak lama. Beri aku pelajaran. Jonathan melirik Jim dengan dingin dan tidak memperdulikannya. Dia hanya gorengan kecil. Aku seharusnya tidak terganggu dengan pria seperti dia. Jika dia menggangguku lagi, aku akan menyingkirkannya. Tidak perlu bagiku untuk membuang waktuku berbicara dengannya. Tuan, saya benar-benar minta maaf. Manajer saya tidak pandai berbicara. Jika Anda tersinggung olehnya, saya minta maaf atas namanya. Setelah Jim pergi, Juliana buru-buru menurunkan topengnya dan meminta maaf kepada Jonathan. Tidak perlu, berhenti menggangguku. Meskipun Jonathan melihat wajah Juliana, dia masih acuh tak acuh padanya. Dia bahkan tidak tertarik untuk meliriknya lagi. Saya telah bertemu banyak wanita cantik, termasuk selebriti wanita. Kembali ketika saya mengalahkan musuh dalam pertempuran dan menaklukkan seluruh negeri, banyak selebriti wanita memohon kepada bos mereka untuk membiarkan mereka naik ke tempat tidur saya supaya mereka bisa menjadi wanita Asura. Oh baiklah, melihat Jonathan jelas tidak mau berbicara dengannya, Juliana dengan patuh menutup mulutnya. Namun, begitu Jonathan menutup matanya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengintipnya. Pria ini sangat tampan, dan dia terlihat muda. Dia terlihat seperti baru saja lulus kuliah. Aura dinginnya membuatku ingin melihatnya lebih baik. Seolah-olah tidak ada di dunia ini yang bisa menggoyahkannya. Dia terlihat tenang dan tenang seolah-olah semuanya ada dalam kendalinya. Sayangnya, dia mungkin adalah putra dari keluarga kaya yang tidak pernah menderita satu hari pun dalam hidupnya. Mungkin dia berpikir bahwa dunia adalah tiramnya. Dia mungkin tidak tahu bahwa begitu dia kehilangan perlindungan keluarganya, dia akan dipaksa untuk menghadapi orang-orang kejam di dunia. Juliana menghela nafas dan memakai kembali topengnya. Setelah itu, dia bangkit dan berjalan menuju kursi Jim yang ada di belakangnya. Tujuan kunjungannya ke Gronga adalah untuk menandatangani kontrak endorsement. Meskipun bayarannya rendah, itu satu-satunya pilihannya. Di mata orang lain, Juliana adalah bintang terkenal yang menjalani kehidupan yang luar biasa dan memiliki banyak penggemar. Orang-orang akan berpikir bahwa dia adalah seorang megabintang. Namun, dia sendiri tahu bahwa dia bukan megabintang. Sebaliknya, dia nyaris tidak bisa mempertahankan reputasinya sebagai B-lister. Pada awalnya, dia berpikir bahwa dia bisa mengandalkan keahliannya sendiri untuk menjadi terkenal. Namun, seiring berjalannya waktu, dia menyadari bahwa dia hanya menjadi terkenal karena perusahaan hiburan menginvestasikan banyak uang padanya. Dia hanya terkenal ketika atasan ingin dia menjadi terkenal. Jika petinggi ingin menghancurkannya, dia akan kehilangan ketenarannya dalam sekejap. Dia mungkin tidak bisa menandatangani kontrak dukungan tunggal.
Harga untuk mempertahankan ketenarannya adalah mengikuti semua pengaturan para petinggi. Dia harus menandatangani setiap kontrak dukungan yang diinginkan oleh atasan, dan dia dipaksa untuk menghadiri setiap pertemuan makan malam yang diatur oleh atasan untuknya. Jika atasan ingin dia menemani atau tidur dengan taipan atau pria kaya, dia harus melakukan apa yang mereka katakan. Saat itulah dia benar-benar mengalami sisi gelap industri hiburan. Awalnya, Yuliana tidak mau mengalah dan menolak menghadiri rapat makan malam perusahaan berkali-kali, apalagi tidur dengan bidikan besar. Tidak mungkin dia bisa menyetujui itu. Namun, harga yang harus dia bayar karena tidak mematuhi perintah atasan adalah penghapusan dukungannya. Dia bahkan tidak bisa bergabung dengan variety show. Selama setahun penuh, perusahaan hiburan tidak memberinya sumber daya apapun. Pada akhirnya, dia berjuang untuk membayar sewanya. Tanpa pilihan yang tersisa, dia melamar untuk mengakhiri kontraknya dengan perusahaan hiburan dan berencana untuk pergi ke Gronga untuk memulai dari awal. Oleh karena itu, perjalanannya ke Gronga adalah untuk menguji pilihannya. Jika dia gagal debut lagi, dia tidak punya pilihan selain meninggalkan industri, pulang, dan menjadi streamer wanita. Saat itu, Yuliana teringat hari sebelum dia meninggalkan perusahaan hiburan. Bosnya menunjuk hidungnya dan berkata, "Yuliana, biar aku jelaskan. Setelah Anda meninggalkan perusahaan, Anda akan kehilangan segalanya. Kamu pikir kamu siapa? Seorang mega bintang. Bahkan jika Anda seorang megastar, Anda masih harus mengikuti pengaturan atasan dan minum dan tidur dengan klien kami. Beraninya kau bersikap sombong di depanku. Yuliana, aku menunggu hari di mana kamu akan berlutut di depanku dan memohon bantuanku." Saat Yuliana memikirkan hal itu, matanya memerah. Dia dengan cepat berjalan menuju kamar kecil. Namun, tepat ketika dia membuka tirai, dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang tajam menekan pinggangnya. Setelah itu, dia mendengar suara serak datang dari belakangnya. "Jangan bergerak, aku membajak pesawat ini." Bab 369 Pecundang tak berguna. Membajak pesawat ini. Wajah Yuliana langsung muram begitu mendengarnya. Baru pada saat itulah dia melihat seperti apa pria di belakangnya. Dia memiliki janggut, mata merah, dan lingkaran hitam di bawah matanya seolah-olah dia tidak tidur selama berhari-hari. Terlebih lagi, dia memiliki rambut panjang berminyak yang membuatnya terlihat ceroboh dan sesat. "Lebih baik jika kamu tutup mulut. Kalau tidak, saya tidak dapat menjamin bahwa saya tidak akan menembak kepala Anda dengan pistol di tangan saya." Pria berminyak itu menodongkan pistol ke punggung Yuliana saat dia dengan berani mengukur Yuliana. Nafsu dalam tatapannya terlihat jelas. "Saya belum pernah bertemu wanita cantik seperti itu dalam hidup saya. Terlebih lagi, saya berdiri sangat dekat dengannya." Memikirkan hal itu, pria berminyak itu mau tak mau mencondongkan tubuh ke dekat rambut Yuliana dan menarik napas dalam-dalam. Seperti yang diharapkan, bahkan rambut wanita cantik pun harum. "Apakah kamu sudah cukup?" Saat itu, Yuliana berusaha keras menahan amarahnya. "Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan menghadapi pembajakan pesawat ketika saya sudah begitu putus asa. Apakah Tuhan sengaja membuat saya menderita?" "Belum." Pria berminyak itu menggelengkan kepalanya dan menatap Yuliana dengan penuh nafsu sambil berkata, "Sayang sekali kita berada di pesawat. Kalau tidak, saya akan senang melihat Anda telanjang. Anda mungkin terlihat lebih seksi tanpa mengenakan pakaian apapun." Petik 2. Memikirkannya saja sudah cukup untuk membuatnya bersemangat. Diam. Yuliana menggigit bibir bawahnya dan merasa sangat terhina. Sebelum dia meninggalkan perusahaan hiburan, dia adalah seorang mega bintang terkenal. Namun, setelah dia meninggalkan perusahaan, dia bahkan berjuang untuk membayar sewa. Yang lebih parah, dia diejek oleh pria berminyak di depan umum. "Kau ingin aku diam?" Setelah mendengar kata-kata Yuliana, pria berminyak itu langsung menjilat bibirnya dan berkata, "Bagaimana kamu berencana untuk membungkamku? Bagaimana kalau kamu menempelkan bibirmu ke bibirku?" Petik 2. Anda. Seketika, Yuliana merasakan perutnya melilit, mual dan jijik. "Nona cantik, jika saya tidak memiliki sesuatu yang penting untuk ditangani, saya akan melepas pakaian Anda sekarang, menyeret Anda ke kamar kecil, dan bersenang-senang dengan Anda." Pria berminyak itu menjilat bibirnya dan menjadi lebih berani. "Jangan berani." Petik 2. Setelah mendengar itu, Yuliana menatapnya tajam. Dia menggigit bibirnya begitu keras hingga hampir berdarah. Namun, tanggapannya gagal membuatnya takut. Sebaliknya,
Itu menyalakannya. Tiba-tiba, pria berminyak itu mengulurkan tangan dan meraih pakaian Yuliana. Coba aku, jangan sentuh aku. Yuliana secara naluriah ingin mundur, tetapi detik berikutnya, tirai kabin kelas 1 terbuka. Setelah itu, manajernya keluar dari situ. Yuliana, kemana kamu pergi? Kenapa lama sekali? Jim, ketika dia melihat Jim keluar dari kabin kelas 1, dia buru-buru memanggilnya. Namun, detik berikutnya, pistol diarahkan ke kepala Jim. Jangan bergerak, jangan katakan sepatah kata pun dan angkat tangan. Apa yang kalian coba lakukan? Ketika Jim melihat pistol itu diarahkan ke kepalanya, dia langsung mulai panik. Bagaimana menurutmu? Pria berminyak itu menatap Jim dengan dingin dan menendang perutnya. Apakah kamu pernah mengalami pembajakan? Bajak. Mendengar itu, Jim sangat ketakutan hingga tidak berani bernapas. Jangan tembak. Saya akan memberikan apapun yang Anda inginkan. Jangan bunuh aku. Pecundang tidak berguna. Ketika pria berminyak itu melihat betapa pengecutnya Jim, dia memandangnya dengan jijik. Pergi ke sudut dan turun. Oke. Setelah mendengar kata-kata pria berminyak itu, Jim mengangkat tangannya dan dengan patuh berjongkok di sudut yang ditunjuk pria itu. Saat dia berjongkok, dia memperhatikan bahwa cukup banyak penumpang lain di kabin kelas ekonomi juga berjongkok di tanah. Orang-orang itu mengangkat tangan dan berjongkok di sana dengan patuh. Tidak ada yang berani mengeluarkan suara. Di belakang mereka ada 6 pembajak lain yang memegang senjata. Saat itu, para pembajak sedang menunjuk ke punggung penumpang. Melihat itu, Jim ketakutan dan tidak berani mengalah. Anda, pergi dan jongkok di sana. Pada saat itu, pria berminyak itu akhirnya mengendurkan tangannya yang hendak merobek pakaian Yuliana. Kemudian, dia mengarahkan pistol ke kepalanya dan berkata, saya ingin para pria bergerak ke kiri dan para wanita bergerak ke kanan. Anda punya 1 menit untuk mengikuti perintah saya dan jongkok kembali. Petik 2. Di bawah todongan senjata, Yuliana tentu saja tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Demikian pula, puluhan orang di kabin kelas ekonomi juga diancam, dan mereka tidak berani mengeluarkan suara. Dalam waktu kurang dari 1 menit, penumpang di kabin kelas ekonomi semua berjongkok di kedua sisi. Mulai sekarang, tidak ada yang diizinkan membuat suara. Serahkan ponsel, dompet, dan semua barang berharga yang Anda miliki. Setelah Yuliana berjongkok, seorang pria botak dengan senapan mesin ringan di tangannya mengangkat senjatanya dan mulai memberi perintah. Setelah dia memberi perintah, salah satu bawahannya segera mengeluarkan tas yang telah dia siapkan sebelumnya. Kemudian, dia mulai mengumpulkan barang-barang berharga penumpang satu persatu. Mereka menyita kalung, telepon, cincin, gelang, dan bahkan anting-anting penumpang. Segala sesuatu yang berharga diambil dari para penumpang. Seluruh proses tidak berlangsung lama karena tidak ada yang berani berbicara atau bergerak, apalagi melawan. Beberapa menit kemudian, bawahan itu membawa tas dan berjalan ke arah Yuliana. Giliranmu, bawahan itu menunjuk ke tas, lalu ke Yuliana. Niatnya jelas. Setelah ragu sejenak, Yuliana melemparkan ponsel, anting-anting, dan semua perhiasannya ke dalam tas. Hanya itu yang dia tinggalkan. Sejak dia meninggalkan perusahaan hiburan, dia berhenti menerima penghasilan. Saya sudah berjuang untuk membayar sewa. Bagaimana saya bisa memiliki barang-barang mahal? Apakah ada hal lain? Bawahan itu menatap Yuliana dan bertanya. Itu saja, Yuliana menggelengkan kepalanya dan menutupi dadanya. Namun, ketika bawahan melihat reaksinya, dia mengambil langkah besar ke depan, meraih kerah Yuliana, dan bertanya, apa itu di lehermu? Itu tidak ada yang berharga. Itu hanya jimat. Yuliana buru-buru menjelaskan. Ibunya, yang telah meninggal beberapa tahun yang lalu, telah memberinya jimat ketika dia berusia 5 tahun. Yuliana telah memakainya sejak berusia 5 tahun dan belum pernah melepasnya sebelumnya. Potong omong kosong. Setelah mendengar perkataan Yuliana, bawahan langsung mengulurkan tangan dan menarik rantai jimat di leher Yuliana. Rantai itu putus hampir seketika, dan jimat itu jatuh ke tanah. Bab 370 beraninya kamu menggigitku. Itu benar-benar jimat. Penghinaan melintas di mata bawahan ketika dia melihat benda itu di tanah. Dia mengangkat kakinya dan menginjaknya. Saya pikir itu adalah barang berharga yang Anda sembunyikan. Pertanda buruk. Jejak hitam tercetak di jimat itu setelah dia menginjaknya. Jangan sentuh itu.
Yuliana menangis melihat apa yang dilakukan bawahannya. Dia buru-buru mengambil jimat dari tanah. Dia kemudian dengan hati-hati menghapus jejak kaki itu dan mengikatnya kembali ke lehernya. Jimat itu adalah satu-satunya kenang-kenangan yang dia miliki dari ibunya. Yuliana, kamu baik-baik saja. Manajer Yuliana, Jim, bertanya dengan suara rendah setelah bawahannya pergi. Yang pertama memperhatikan bahwa mata Yuliana merah. Saya baik-baik saja. Yuliana menggelengkan kepalanya. Jim, apakah ada cara bagiku untuk melarikan diri? Melarikan diri? Apa yang Anda pikirkan? Jim tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya ke arah Yuliana setelah mendengar kata-katanya. Apakah menurutmu kita sedang syuting acara TV? Melarikan diri? Di mana kita bisa pergi? Lompat dari pesawat. Mereka mungkin akan menembak kita. Kita akan jatuh dan hancur berkeping-keping. Selain itu, pernahkah Anda melihat senjata di tangan mereka? Jika saya berani bergerak, mereka mungkin akan mengubah kepala saya menjadi keju Swiss. Tetapi, Yuliana mencoba memprotes, namun ucapannya dipotong oleh Jim. Tapi apa? Biarkan aku memberitahu Anda. Lakukan saja apa yang mereka katakan dengan patuh. Lakukan seperti yang mereka katakan. Jika mereka dalam suasana hati yang baik, mereka bahkan mungkin membiarkan kita mempertahankan hidup kita. Petik 2. Lalu, bagaimana dengan kontrak endorsement kita? Yuliana tiba-tiba teringat bahwa kontraknya ada di dalam kopernya. Dia tidak tahu apa yang akan dia lakukan jika para pembajak mengambilnya. Nona selebritas besar, tolong pikirkan keadaan kami sebelum Anda berbicara. Apakah ini benar-benar waktunya untuk mengkhawatirkan kontrak sialan itu? Sekali lagi, Jim tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya setelah mendengar kata-kata Yuliana. Kamu sebaiknya berdoa agar kita bisa keluar hidup-hidup, daripada khawatir tentang beberapa kontrak pengesahan. Yuliana membuka mulutnya untuk menjawab, tetapi pada akhirnya dia menelan kata-katanya. Dia hanya bisa menghela nafas. Jim benar, saya hanya perlu khawatir tentang kontrak dukungan jika saya berhasil keluar hidup-hidup. Kalau tidak, apa gunanya memiliki kontrak? Beberapa saat kemudian, setiap penumpang di kabin kelas ekonomi itu disuruh menyerahkan barang-barang berharga mereka. Tidak ada pengecualian. Setelah para pembajak selesai mengosongkan kabin barang-barang berharga, mereka mengalihkan perhatian mereka ke kabin kelas 1. Kamu, bawa beberapa orang dan pergi ke kabin kelas 1. Pria botak itu menunjuk salah satu bawahannya dengan pistolnya. Setelah menerima perintah, bawahan melakukan apa yang diperintahkan dan bergegas menuju kabin kelas 1. Jim mencibir dingin ketika dia melihat pemandangan itu dari tempat bertenggernya di sudut. Dia bertanya, Yuliana, apakah menurutmu bocah itu akan kurang ajar seperti dia sebelumnya? Jika dia terus bertingkah begitu sombong, dia mungkin akan menemui ajalnya. Para pembajak tidak sebaik saya. Ketika Jim memikirkan tentang bagaimana Jonathan akan berakhir dalam situasi yang sama dengan mereka dan bahwa yang terakhir akan diberi pelajaran oleh para pembajak, dia sejenak diliputi kegembiraan. Dia hampir tidak bisa menghentikan senyum gembira menyebar di wajahnya. Jim tidak peduli dengan kesejahteraannya sendiri. Dia puas selama Jonathan menderita. Kebahagiaan pribadinya dibangun di atas penderitaan Jonathan. Jim, menurutku itu bukan sikap yang baik, kata Yuliana saat melihat ekspresi puas dan gembira di wajah manajernya. Dia mengernyitkan alisnya tidak suka. Sudah cukup buruk bahwa kami harus menghadapi para pembajak. Bagaimana mungkin Jim menginginkan nasib yang sama menimpa orang lain? Apakah ada yang salah? Jim mencibir mendengar kata-kata Yuliana. Bukankah dia bertingkah seperti bintang B asteris sombong barusan? Jika bukan aku, tapi orang lain, dia pasti sudah dipukuli berabad-abad yang lalu. Oh, Jim, tepat ketika Yuliana hendak berbicara, dia menyadari bahwa pria berminyak yang mengancamnya dengan pistol tadi diam-diam mendekatinya. Kamu datang denganku, perintah pria itu. Dengan pistol di tangannya, dia menunjuk Yuliana. Kemana kau membawaku? Aku tidak mau pergi. Yuliana tanpa sadar menutupi dadanya dengan erat saat dia melihat pria itu. Bagaimana menurutmu, gadis cantik, menurutmu kemana aku akan membawamu? Jelas, aku akan membawamu ke kamar kecil jadi aku bisa bersenang-senang denganmu. Pria berminyak itu menatap Yuliana dengan senyum sinis. Cara dia memandangnya adalah cabul. Aku tidak akan pergi. Yuliana buru-buru mundur. Namun, tidak ada tempat untuk melarikan diri dari cengkeramannya.
Pria itu menjambak rambut Yuliana dengan kasar. Dia kemudian mengarahkan pistolnya ke kepalanya, berkata, kamu sebaiknya tidak bergerak gegabah. Saya tidak bisa menjanjikan di mana peluru akan mendarat. Jim, selamatkan aku. Yuliana meminta bantuan Jim saat rambutnya dijambak oleh pria berminyak itu. Namun, Jim pura-pura tidak melihat. Dia mengalihkan pandangannya, tidak berani menatap tatapan Yuliana. Apakah kamu bercanda? Anda ingin saya menyelamatkan Anda? Bagaimana aku harus menyelamatkanmu? Dengan kepalaku. Jika dia benar-benar membuat para pembajak marah, dia tidak hanya tidak bisa menyelamatkan Yuliana, tetapi dia juga akan terjebak dalam masalah. Jim, jejak keputusasaan melintas di mata Yuliana ketika dia melihat bahwa Jim bahkan tidak mau memandangnya. Jim adalah orang yang menangani pekerjaan sampingan di kru film, tetapi dia sangat pekerja keras dan bijaksana. Oleh karena itu, Yuliana menjadikannya manajernya. Ketika dia mengakhiri kontraknya, dia tidak lupa untuk mengakhiri kontraknya juga. Dia telah membayar sejumlah besar uang untuk biaya pemutusan hubungan kerja. Terlepas dari semua yang telah dia lakukan untuknya, sekarang dia dalam masalah, Jim bahkan tidak mau memandangnya. Yuliana, tolong jangan salahkan aku. Aku benar-benar tidak bisa menahannya. Jim meliriknya dengan cepat sebelum menghindari matanya. Dia kemudian berbalik. Dia tidak lagi menatapnya. Hei, gadis cantik, ikut denganku. Tidak ada orang lain yang akan menyelamatkanmu malam ini. Pria berminyak itu tersenyum mesum dan meraih pakaian Yuliana. Dia menariknya ke kamar kecil. Pembajak lain di belakang pria berminyak itu juga tersenyum sedih. Jangan lupa biarkan aku mengambil giliran sesudahnya. Aku belum pernah bermain dengan wanita cantik seperti itu sebelumnya. Aku juga ingin pergi. Tunggu giliranmu. Tanpa basa-basi lagi, pria gemuk itu mulai menarik-narik baju Yuliana. Jangan sentuh aku. Yuliana menunduk dan mengamati bagaimana dia bergerak. Dia mengambil keuntungan dari kekurangan perhatiannya dan menggigit tangannya. Alasan Yuliana meninggalkan industri hiburan adalah karena dia tidak ingin menjadi permen tangan seseorang. Dia tidak ingin dipaksa untuk tidur dengan orang-orang. Namun, dia telah naik pesawat itu dan sekarang harus menderita penghinaan dari kelompok pembajak itu. Dia lebih baik mati daripada menyerah pada mereka. Beraninya kau menggigitku. Ekspresi pria berminyak itu menjadi gelap saat dia menatap bekas gigitan di punggung tangannya. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Yuliana. Kau menggigitku, karena kamu sepertinya tidak menyukai kamar kecil, bisakah kita mulai dari sini saja? Dia meraih pakaian Yuliana segera setelah dia selesai berbicara. Dengan robekan yang keras, jaket Yuliana tercabik-cabik. Jangan mendekat. Yuliana mundur ketakutan. Ada lusinan orang di kabin, tetapi tidak ada yang berani membantu. Tidak ada seorang pun di sana yang bersedia menjulurkan lehernya untuknya. Tepat ketika pria berminyak itu meraih Yuliana dan hendak merobek pakaian yang dikenakannya di bawah jaket, suara tembakan tiba-tiba datang dari kabin kelas 1. Itu segera diikuti oleh sosok gelap yang terbang keluar dari kabin kelas 1. Bersambung.